Oke, ikonik. Kita mau ngebedah Mbak Risma nih, gayanya Mbak Risma yang mereka suka apa? Kalau dari mereka kalau jadi desainer harusnya ngerancang baju buat Mbak Risma ini seperti apa? Dengan profile seorang desainer, guru yang juga desainer yang membimbing kalian menjadi seorang desainer. Ayo, siapa duluan? Nggak apa-apa. Selama ini lihat Mbak Risma sepertinya identik baju hitam ya Mbak Risma. Ayo, akuin. Banyak baju hitam Mbak Risma? Iya sih, cuman Enggak, kamu pegang aja. baju hitam banyak, cuman sebenarnya saya Suka warna merah, aku tahu. lebih yang colorful, iya. Oke, yang kamu suka gaya Mbak Risma yang sering kamu lihat, yang masih diingat di kepala kamu yang mana? Selalu stylenya rapi. Itu identitasnya. Ya, mungkin soalnya ya sebagai pengajar, pendidik. Dia rapi dari ujung rambut, ujung rambutnya itu rapi. Mbak Risma nggak pernah gaya selengean ya? Pernah nyoba tapi nggak bisa. Nggak bisa atau nggak nyaman? Nggak nyaman juga, kemudian baju juga kalau misalkan agak nggak fit gitu, kebesaran dikit itu sudah nggak pede. Jadi benar-benar harus yang fit, itu Baru Mbak Risma. Iya. Man? Kalau selama ini yang Weni lihat dari Mbak Risma itu biasanya selalu rapi, terus kesannya itu strong gitu. Wow. Iya, jadi dulu waktu pertama kali sekolah jadinya takut kalau kelihatan Mbak Risma, gitu. Jadi gaya busana kamu bikin takut murid. Tapi setelah kesini, Nah setelah tahu orangnya ternyata ekspresif gitu, bisa ketawa, bisa guyon juga. Jadi pinknya sih kalau pakai baju yang lebih ekspresif aja gitu, bisa ganti-ganti. Oke, nanti kita bahas rancangan untuk dia. Mita, kamu 3 bulan baru, fashionnya Mbak Risma gimana? Slim fit mungkin ya. Slim fit? Kamu nggak slim? Soalnya yang pas body gitu seringnya lihatnya yang kayak gitu. Yang paling kamu suka, yang kamu ingat di kepala kamu tentang gayanya busana Mbak Risma? Yang pertama kali masuk sini. Pertama kali, itu pakai baju apa dia? Ke baju gimana ya jelasinnya? Warnanya apa warnanya? Apa ya? Udah enggak. Mini. Enggak kok. Segini kalau nggak salah. Oh ini nggak mini nih, normal. Oke, siapa yang mau mencoba merancang ya Mbak Risma? Kalau kita rubah, kita make over, bajunya seperti apa yang paling keren? Pen? Agak sedikit feminine, it's good gitu. Kalau biasanya kadang ngelihat juga pakai dress gitu, itu cantik banget juga gitu. Jadi mini dress lebih gitu. sering pakai dress itu keren. Keren, sisi femininnya kuat. Iya, iya. Dan jadi seimbang ya? Iya, jadi tetap strong tapi feminine. Strong, feminin. Iya. Sama sih tadi kepikiran A-line dress, cuman habis itu kasih oversize blazer. Wow. Sepertinya belum pernah nyoba soalnya. Kalau dari rancangan 4 ini, 5 ini, yang mana yang Mbak Risma? Yang putih. Putih. Mau pakai itu? Oke. Aku pengen ngobrol sama Mbak Risma. Ya, pegang aja. Kita mau ceritain show kemarin kalian. Kalian di belakang panggung ya? Di belakang panggung sibuk banget tadi. Sampai aku manggil juaranya nggak keluar ya. Nggak kedengeran ya. Nggak kedengeran. Show itu dirancang sedemikian rupa untuk penampilan semua koleksi. Itu per sequence. Sequence pertama dari konsep yang tema yang pertama yang seperti itu. Nah, jujur-jujuran yang paling mengena di penampilan fashion show kemarin bajunya yang mana? Kalau yang saya lihat dari mereka konsep awalnya sampai hasil akhir Di atas sampai panggung. kemarin show itu dari tema perception reflection. Perception reflection. Kekuatannya dari semua lini ya kalau nggak salah ya, dari tekstilnya kuat, dari detailnya kuat gitu ya. Iya. Dari itu kenapa? Karena emang mereka waktunya lebih panjang.
Atau enggak, mereka yang tak dapat tema itu mereka intake yang terakhir, angkatan yang terakhir. angkatan terakhir? Oh jadi kalian masih punya status sekolah ya sekarang ya? Iya. Masih punya status sekolah ya? Iya. Jadi justru mereka persiapannya lebih sedikit malah. Lebih sedikit. Iya, lebih. Tapi atau mungkin karena mereka juga akhirnya masih deket sama guru-guru nih. Jadi karena masih di masa sekolah, jadi apa yang jadi pertanyaan bisa dalam bentuk obrolan biasa dan jadi dapat jawaban. Tapi kalau yang udah lewat mungkin harus dibentuk pertanyaan dulu, dan pertanyaan itu kan bikin pertanyaan juga nggak gampang kan, gitu. Itu yang paling menarik ya dari penampilan. Kalau dari portfolio secara global, Portfolio sama, karena saya mengikuti setiap proses dari mereka, jadi tahu apa yang termasuk dari tingkat kedisiplinan, hasil akhir itu saya ngikutin semua, jadi sama tema itu juga persepsi. di persepsi jadi angkatan kalian. Iya. Jadi ini satu diborong nih ya ceritanya ya. Juara portfolio terbaik, student terbaik, collection juga terbaik, dan yang diajukan ke yang paling kuat karakter untuk tren 2014 juga kayaknya konsepnya mereka ya. Gitu. Kalian ngerasa nggak itu? Atau baru tahu sekarang nih? Kayaknya Baru masih tahu terbata-bata sekarang gitu ya. Iya, baru tahu Ya, sekarang. be proud ya, Iya. bangga ya, bangga. Dan ini kemenangan buat kalian gitu. Dan kalian tadi udah saya tampilkan beberapa fashion show. Seneng nggak ngeliat show-nya? Seneng. Bercita-cita nggak bikin show sendiri, show tunggal kecil atau ikut fashion show lagi? Ya pingin sih. Oke, berarti konsep-konsep belajar mengajarnya tetap harus ada. Ya pasti. Oke. Mita, kamu yang terakhir. Dari semua obrolan kita dan karya kamu yang pertama di sini gitu, terimajinasi nggak kamu akan menciptakan tren? Sampai sekarang sih masih belum ya, karena baru kenal sedikit-sedikit. Baru kenal sedikit-sedikit. Tapi kamu makin penasaran kayaknya ya? Iya, penasaran. Masih pengen tahu? Masih pengen tahu. Kamu harus aktif, harus rajin-rajin. Iya. Oke, Mbak Risma, untuk Iconic, untuk closing segmen ini, saya kepengen Mbak Risma kasih kita advice, saran-saran, nasihat kecil. Kalau kita mau masuk sekolah fashion, apa sih yang harus dipersiapkan? Karena Iconic di sana banyak sekali nih yang masih baru mau lulus SMA atau yang sudah kuliah sekalipun yang kepengen ngambil hobinya untuk dunia fashion. Apa aja yang harus dipersiapkan, Mbak Risma? Yang pasti untuk dunia fashion ya, kalau memang benar-benar ingin pure terjun di dunia fashion adalah yang pertama harus punya passion dulu ya, karena itu kemudian bakat, minat itu bisa dibentuk diasah, ya? Iya, bisa dibentuk sambil Belajar. jalan, sambil belajar. Jadi itu dulu yang mereka harus punya. Selama mereka nggak ada minat, nggak ada keinginan, percuma. Walaupun ada kemampuan tapi tidak pernah diasah, tidak pernah diolah ya. Disiplin gimana? Disiplin itu juga, itu paling penting, karena dari saya kan selalu mengikuti untuk proses setiap tahunnya. Jadi susah sih menerapkan disiplin, walaupun kalau dibilang murid Arfa jumlahnya nggak terlalu banyak, cuman Juga nggak sedikit. iya, tapi susah sekali. Susah sekali kontrolnya. Terus ada lagi yang harus disampaikan ke Iconic? Yang pasti kalau memang sudah seperti Mita, kan sudah masuk di dunia fashion, harus banyak belajar, banyak lihat-lihat tentang semua yang berhubungan dengan dunia fashion ya, banyak lihat majalah, nonton TV fashion ya, karena itu yang sangat menunjang sekali. Oke, kalian ada yang mau disampaikan nggak untuk Iconic? Buat Iconic yang mau belajar terus tentang fashion, ya udah cari tahu sebanyak mungkin tentang fashion, bisa dari majalah, bisa dari internet. Sekarang Riset ya? Iya, Riset yang dikuatin. cari tahu semua itulah. Oke. Kalau dari saya mungkin keep open minded. Mungkin pertama nggak suka ini style ini, warna ini, jangan terlalu terburu-buru mutusin nggak suka, karena mungkin suatu saat Itu yang itu jadi yang pilihan. jadi pilihan. Oke. Mita? Saya cuma mau nyampein ya, cobalah apa yang ingin dicoba gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Ragu-ragu, ya.
gitu. Dan kamu udah ada hasilnya ya. Iya. Oke, iconic. Kalau saya sih cuma ngasih satu saran gitu bahwa kalau kita udah masuk ke dunia fashion, be fashionable. Fashionable for every single inch of our body, our mind, and our soul. Jadi itu yang lebih cenderung saya terapkan. Kenapa? Karena kalau kita jadi fashionable cara berpikir kita bisa berpikir secara teknologi, secara sains segala macam untuk ke dunia fashion dan banyak hal gitu. Kita fashionable secara fisik, kita menunjukkan bahwa kita intens dalam dunia fashion dan kita mencoba fashionable secara soul, kita akan menjadi bagian fashion itu tanpa terasa. Dan itu penting banget buat Iconic. Fashionable bukan aneh. Ya, fashionable is minded gitu. Jadi emang di kepala kita. Jadi kita udah setup banget. Dan ini penting banget. Jadi orang-orang seperti mereka dengan durasi waktu yang pendek itu nggak gampang gitu. Mbak Risma butuh 17 tahun untuk menghasilkan orang-orang pintar ini setiap tahunnya Mbak Risma ya, dan kita nggak pernah bosan untuk itu. Dan kamu yang baru masuk juga kayaknya masih penasaran terus gitu ya, do what you wanna do ya gitu. Iconic ini menarik banget. Acara-acara seperti ini nggak selamanya menjadi momok buat mereka, juga nggak selamanya menjadi hal mimpi indah gitu, tapi ini adalah sebuah proses untuk mereka menjadi seorang desainer yang terbaik, membangun Surabaya dalam dunia fashion dan Indonesia, karena Indonesia siap di 2015 masuk ke dalam global market yang sebenar-benarnya dengan industri kreatif dari dunia fashion. Iconic, kita balik lagi minggu depan dengan icon yang lain. Thank you.